Pada abad ke-14 Masehi, di hamparan Kepulauan Nusantara, Kerajaan Majapahit tengah berada di puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk yang bijaksana dan didampingi oleh Mahapati Gajah Mada yang perkasa, panji-panji Majapahit berkibar gagah. Ambisi besar untuk menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit menggema kuat, terpatri dalam Sumpah Keramat Sang Mahapati, Sumpah Palapa. Sumpah itu bukanlah sekadar kata, melainkan sebuah tekad baja untuk menaklukkan atau menjalin persahabatan dengan berbagai kerajaan demi kebesaran Majapahit. Gema Sumpah Palapa terasa hingga ke berbagai penjuru, menanamkan kekaguman sekaligus kewaspadaan di hati para penguasa negeri lain. Kerajaan-kerajaan di Jawa bagian timur dan tengah, serta banyak wilayah di luar Jawa, telah mengakui keunggulan Majapahit. Namun, di ujung barat Pulau Jawa, berdiri sebuah kerajaan yang tetap kokoh menjaga kedaulatannya, Kerajaan Sunda Galuh. Dipimpin oleh raja-raja yang arif dan didukung rakyat yang setia, Sunda memiliki tradisi dan harga diri yang tinggi. Mereka menjalin hubungan baik dengan berbagai kerajaan, termasuk Majapahit, namun tetap pada posisi sebagai negara merdeka, bukan sebagai bawahan atau taklukan. Kemandirian ini menjadi sebuah anomali di tengah gelombang ekspansi Majapahit yang begitu dahsyat. Hubungan antara Majapahit dan Sunda pada masa itu dapat digambarkan sebagai hubungan bertetangga yang saling menghormati, namun di bawah permukaan tersimpan potensi ketegangan. Majapahit, dengan cita-cita penyatuan Nusantara, memandang Sunda sebagai wilayah yang idealnya berada dalam lingkaran pengaruhnya. Sementara itu, Sunda, dengan sejarah panjang dan kebanggaan kerajaannya, tidak bersedia melepaskan kedaulatannya begitu saja. Mereka menganggap diri setara dengan Majapahit, sebuah pandangan yang mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan visi besar Gajah Mada. Perbedaan pandangan inilah yang menjadi benih subtle konflik. Meskipun interaksi antar kedua kerajaan berjalan, baik dalam perdagangan maupun diplomasi, selalu ada pertanyaan tak terucap mengenai status Sunda dalam konstelasi kekuasaan Majapahit. Gajah Mada, sebagai arsitek utama Persatuan Nusantara versi Majapahit, melihat Sunda sebagai bagian yang belum tuntas dari sumpahnya. Keberadaan Sunda yang mandiri seolah menjadi pengingat akan pekerjaan rumah yang belum selesai bagi Sang Mahapatih yang ambisius. Dalam suasana politik yang demikian, setiap interaksi antara kedua kerajaan besar ini menjadi sangat penting dan berpotensi menentukan arah sejarah. Kesalahpahaman kecil atau perbedaan interpretasi bisa dengan mudah memicu gesekan. Kerajaan Sunda, di bawah Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, terus berupaya menjaga martabat dan kemerdekaan negerinya, sambil tetap membuka pintu persahabatan dengan Majapahit, sebuah keseimbangan yang rapuh di tengah arus sejarah yang deras kala itu. Di tengah gegap gempita politik dan ambisi kekuasaan, sebuah kabar berhembus dari jantung kerajaan Majapahit. Sang Raja Muda, Hayam Wuruk, yang dikenal arif dan berwibawa, dikabarkan terpikat oleh kecantikan dan keanggunan seorang putri dari tanah Pasundan. Putri itu adalah Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri dari Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, penguasa kerajaan Sunda Galuh. Kabar ini menyebar cepat, membawa harapan baru bagi hubungan kedua kerajaan yang selama ini berjalan dalam koridor formalitas dan potensi ketegangan tersembunyi. Motivasi di balik pinangan ini menjadi bahan perbincangan di kalangan istana dan rakyat. Sebagian berpendapat bahwa ini adalah murni urusan hati sang raja. Lukisan sang putri, atau mungkin cerita tentang kelembutan dan kebijaksanaannya, telah menawan hati Hayam Wuruk. Pernikahan yang didasari cinta tentu akan menjadi fondasi yang kuat bagi hubungan pribadi sang raja dan ratu kelak. Ini adalah narasi yang indah, penuh harapan akan persatuan dua insan dari dua kerajaan besar. Namun, dalam dunia politik yang kompleks, sulit untuk memisahkan urusan pribadi penguasa dari kepentingan negara. Sebagian kalangan lain, terutama para pengamat politik istana, melihat pinangan ini sebagai langkah strategis yang brilian. Pernikahan antara Raja Majapahit dan Putri Sunda akan menjadi jembatan emas untuk mengikat kedua kerajaan dalam sebuah aliansi yang kuat. Ini bisa menjadi cara elegan untuk membawa Sunda ke dalam lingkaran pengaruh Majapahit tanpa harus melalui jalan penaklukan yang berdarah, sekaligus memenuhi Sumpah Palapa Gajah Mada secara simbolis. Terlepas dari motivasi sesungguhnya, pinangan ini disambut baik oleh pihak kerajaan Sunda. Bagi Prabu Linggabuana, menikahkan putrinya dengan Raja Majapahit adalah sebuah kehormatan besar.
Ini menunjukkan pengakuan Majapahit terhadap martabat dan kedudukan kerajaan Sunda. Pernikahan ini diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan, menghilangkan potensi konflik di masa depan, dan memastikan hubungan yang harmonis antar kedua kerajaan. Sebuah masa depan cerah tampak terbentang di depan mata. Raja Hayam Wuruk sendiri, menurut beberapa catatan seperti Kidung Sunda, digambarkan sangat bersemangat dengan rencana pernikahan ini. Ia membayangkan Dyah Pitaloka akan menjadi permaisurinya, duduk mendampinginya di singgasana Majapahit, menjadi simbol persatuan dua kekuatan besar di tanah Jawa. Persiapan penyambutan calon permaisuri pun mulai dirancang dengan megah, menunjukkan kesungguhan hati sang raja dan antusiasme istana Majapahit menyambut datangnya putri Sunda. Setelah pinangan diterima dengan sukacita, persiapan besar pun dilakukan di kerajaan Sunda. Bukanlah hal biasa bagi seorang raja dan rombongan besar kerajaan untuk melakukan perjalanan jauh ke negeri lain, terlebih untuk mengantarkan sang putri calon mempelai raja terbesar di Nusantara. Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa memutuskan untuk memimpin sendiri rombongan ini, sebagai bentuk penghormatan kepada calon menantunya, Raja Hayam Wuruk, dan kerajaan Majapahit. Keputusan ini menunjukkan kesungguhan hati dan niat baik dari pihak Sunda. Rombongan yang berangkat bukanlah rombongan kecil. Selain Prabu Linggabuana dan Permaisuri Dewi Lara Linsing, tentu saja sang putri, Dyah Pitaloka Citra Resmi, turut serta. Mereka didampingi oleh para pejabat tinggi kerajaan, menteri, bangsawan, dayang-dayang pilihan, serta pasukan pengawal kehormatan. Jumlah pasukan pengawal ini, meskipun cukup untuk menjaga keamanan dalam perjalanan normal, tidaklah dipersiapkan untuk sebuah pertempuran besar, karena tujuan perjalanan ini adalah perayaan sukacita, bukan peperangan. Perjalanan darat dari pusat kerajaan Sunda menuju wilayah Majapahit memakan waktu dan tenaga. Melewati hutan, menyeberangi sungai, dan melintasi pedesaan, rombongan bergerak dengan penuh harapan. Di sepanjang jalan, mereka membayangkan penyambutan megah yang akan mereka terima di ibu kota Majapahit, Trowulan. Mereka membayangkan Dyah Pitaloka akan dinobatkan sebagai permaisuri, membawa kehormatan bagi tanah Pasundan dan menjalin ikatan abadi antara dua kerajaan. Semangat dalam rombongan begitu tinggi. Para prajurit berjalan tegap, para dayang bercengkerama riang, dan sang putri, Dyah Pitaloka, meskipun mungkin menyimpan sedikit kegugupan, pastilah dipenuhi pula dengan impian tentang masa depannya sebagai Ratu Majapahit. Prabu Linggabuana dan Permaisuri merasakan kebanggaan melihat putri mereka akan dipersunting oleh raja yang begitu agung. Perjalanan ini adalah simbol puncak hubungan baik dan saling percaya antara Sunda dan Majapahit. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, rombongan kerajaan Sunda tiba di perbatasan wilayah Majapahit. Sesuai dengan tata krama dan kesepakatan, mereka tidak langsung menuju ibu kota Trowulan. Mereka diarahkan untuk beristirahat dan menunggu di sebuah lapangan luas di sebelah utara ibu kota, sebuah tempat yang dikenal sebagai Lapangan Bubat. Disinilah, menurut rencana, upacara penyambutan dan mungkin sebagian dari rangkaian acara pernikahan akan dilangsungkan. Rombongan kerajaan Sunda tiba di Lapangan Bubat dengan perasaan lega setelah perjalanan jauh. Lapangan luas itu telah dipersiapkan sebagai pesanggerahan, tempat peristirahatan sementara bagi tamu agung dari Sunda. Tenda-tenda didirikan, bendera dan umbul-umbul dipasang, menciptakan suasana yang cukup meriah meskipun belum mencapai kemegahan ibu kota Trowulan. Rombongan Sunda disambut oleh perwakilan tingkat menengah dari Majapahit, yang mempersilakan mereka untuk beristirahat dan menunggu kedatangan Raja Hayam Wuruk serta prosesi selanjutnya. Suasana di pesanggerahan Bubat pada awalnya dipenuhi dengan optimisme dan penantian. Para anggota rombongan Sunda, lelah namun bersemangat, mulai menata diri. Mereka membayangkan kemegahan istana Majapahit yang akan segera mereka saksikan. Mereka menantikan pertemuan antara Prabu Linggabuana dan Raja Hayam Wuruk sebagai dua pemimpin besar yang akan menjadi besan. Dyah Pitaloka, sang calon mempelai, berada dalam penantian sakral menjelang hari bahagianya. Harapan akan masa depan yang gemilang terasa begitu nyata. Prabu Linggabuana dan para penasihatnya mungkin sedikit bertanya-tanya mengapa penyambutan tidak dilakukan langsung oleh Raja Hayam Wuruk atau pejabat tinggi sekelas Gajah Mada. Namun, mereka berusaha memahami kemungkinan adanya tata cara atau protokol kerajaan Majapahit yang berbeda. Mereka tetap menjaga sikap hormat dan sabar,
Percaya bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Kepercayaan pada itikat baik Majapahit masih begitu kuat pada saat itu. Hari-hari berlalu dalam penantian. Rombongan Sunda mengisi waktu dengan beristirahat, mempersiapkan pakaian kebesaran untuk upacara, dan berbincang tentang keindahan dan kebesaran Majapahit yang tersohor. Mereka mengirim utusan untuk menanyakan kapan kiranya prosesi selanjutnya akan dimulai. Namun jawaban yang diterima cenderung diplomatis, meminta mereka untuk bersabar sedikit lebih lama. Meskipun sedikit rasa janggal mulai terasa, harapan besar masih mendominasi suasana. Namun, tanpa sepengetahuan rombongan Sunda, di balik layar istana Majapahit sedang terjadi perdebatan internal. Ada perbedaan pandangan mengenai bagaimana seharusnya status Putri Sunda diperlakukan. Raja Hayam Wuruk, menurut beberapa sumber, menginginkan pernikahan agung yang setara. Akan tetapi, pandangan lain, yang konon diusung oleh Gajah Mada, melihat kedatangan rombongan Sunda ini sebagai momentum untuk menegaskan supremasi Majapahit dan menuntut Sunda tunduk sepenuhnya, sesuai dengan semangat Sumpah Palapa. Suasana penantian dibubat tanpa disadari menjadi jeda krusial sebelum badai politik menerjang. Penantian rombongan kerajaan Sunda di lapangan Bubat akhirnya berakhir. Namun bukan dengan kedatangan Raja Hayam Wuruk untuk menyambut calon mertua dan mempelainya. Sebaliknya, yang muncul adalah sosok Mahapati Gajah Mada, diiringi pasukan Majapahit dalam jumlah yang cukup besar. Kehadiran Gajah Mada, sang tokoh perkasa di balik layar kebesaran Majapahit, seketika mengubah suasana. Aura kekuasaan dan ketegasan yang dibawanya terasa berbeda dari harapan akan suasana kekeluargaan sebuah pernikahan. Gajah Mada, dengan wibawa dan ketegasannya, menyampaikan pesan yang mengejutkan kepada Prabu Linggabuana dan rombongan Sunda. Pesan itu bukanlah undangan untuk memulai prosesi pernikahan agung, melainkan sebuah tuntutan politik yang keras. Menurut interpretasi Gajah Mada, kedatangan Putri Dyah Pitaloka ke Majapahit bukanlah sebagai calon permaisuri yang setara, melainkan sebagai tanda penyerahan diri kerajaan Sunda. Sang putri dianggap sebagai upeti yang dipersembahkan kepada Raja Majapahit, sebagai bukti bahwa Sunda mengakui kedaulatan Majapahit. Tuntutan ini bagaikan petir di siang bolong bagi rombongan Sunda. Mereka datang dengan niat baik, mengantarkan putri mereka untuk sebuah pernikahan terhormat yang diyakini akan mempererat hubungan kedua kerajaan. Namun, kini mereka dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa kedatangan mereka dimaknai sebagai tindakan penyerahan diri dan pengakuan takluk. Harga diri kerajaan Sunda, yang selama ini dijaga dengan teguh, terasa diinjak-injak oleh tuntutan tersebut. Prabu Linggabuana Wisesa terperanjat dan murka. Bagaimana mungkin sebuah pinangan yang diawali dengan kata-kata manis kini berubah menjadi penghinaan? Ia merasa diperdaya dan tidak dihormati sebagai seorang raja dan sebagai seorang ayah. Tuntutan Gajah Mada jelas bertentangan dengan semangat awal pinangan Raja Hayam Wuruk. Bagi Prabu Linggabuana dan seluruh rombongan Sunda, menyerahkan Dyah Pitaloka sebagai upeti sama artinya dengan menyerahkan kedaulatan dan kehormatan negerinya. Perdebatan sengit pun tak terhindarkan. Utusan Sunda mencoba bernegosiasi, mengingatkan kembali tujuan awal kedatangan mereka dan makna sebuah pernikahan antar kerajaan yang setara. Namun, Gajah Mada, yang teguh pada pendiriannya untuk menuntaskan Sumpah Palapa, tidak bergeming. Baginya, inilah kesempatan emas untuk menegaskan hegemoni Majapahit atas Sunda tanpa perlu invasi militer. Benturan interpretasi antara pernikahan agung dan penyerahan upeti ini menjadi titik kritis yang menyeret kedua belah pihak ke jurang konflik yang mengerikan. Awan gelap mulai menutupi lapangan Bubat. Di hadapan tuntutan Mahapati Gajah Mada yang dianggap sebagai penghinaan besar, Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa menunjukkan sikap seorang raja sejati. Harga diri dan kehormatan kerajaan Sunda tidak dapat ditawar. Ia menolak dengan tegas tuntutan untuk menyerahkan putrinya, Dyah Pitaloka, sebagai upeti atau tanda takluk. Menyerah berarti mengkhianati leluhur, rakyat, dan sejarah panjang kerajaan Sunda yang merdeka. Sikap ini didukung penuh oleh seluruh bangsawan, ksatria, dan bahkan rakyat jelata dalam rombongan tersebut. Prabu Linggabuana menyadari konsekuensi dari penolakannya. Ia melihat pasukan Majapahit yang jumlahnya jauh lebih besar mengepung lapangan Bubat. Ia tahu bahwa secara militer, mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, baginya dan bagi para ksatria Sunda,
Mati dalam mempertahankan kehormatan jauh lebih mulia daripada hidup dalam kehinaan karena tunduk pada tuntutan yang merendahkan martabat kerajaan mereka. Semangat, perang tanding demi kehormatan, mulai membara di hati setiap orang Sunda yang hadir di Bubat. Keputusan Prabu Linggabuana bukanlah keputusan gegabah yang didorong emosi sesaat. Itu adalah manifestasi dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Sunda, di mana kehormatan, kasundaan, ditempatkan di atas segalanya. Mereka datang sebagai tamu, sebagai keluarga calon besan, bukan sebagai pihak yang kalah perang yang harus menyerahkan upeti. Penolakan ini adalah pernyataan sikap bahwa Sunda adalah kerajaan yang berdaulat dan setara, bukan bawahan Majapahit. Para ksatria Sunda yang menyertai rombongan segera mempersiapkan diri. Meskipun jumlah mereka tidak sebanding dengan kekuatan Majapahit yang mengepung, semangat mereka menyala-nyala. Mereka menghunus senjata, bukan untuk menyerang, tetapi untuk mempertahankan diri dan kehormatan raja serta putri mereka hingga titik darah penghabisan. Suasana di lapangan Bubat berubah drastis dari penantian sukacita menjadi ketegangan memuncak menjelang pertempuran yang tak terhindarkan. Di tengah situasi genting itu, Putri Dyah Pitaloka Citra resmi menunjukkan ketegaran yang luar biasa. Ia memahami bahwa dirinya menjadi pusat dari konflik tragis ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia menolak menjadi penyebab pertumpahan darah dan kehinaan bagi kerajaannya. Penolakan tegas dari pihak Sunda ini menutup pintu negosiasi. Gajah Mada, yang merasa tuntutannya ditolak mentah-mentah, melihat ini sebagai pembangkangan yang harus ditindak tegas. Tidak ada jalan kembali, perang menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa di lapangan Bubat. Dengan penolakan tegas dari kerajaan Sunda, bentrokan fisik pun tak terelakkan. Mahapati Gajah Mada memerintahkan pasukan Majapahit untuk bergerak. Lapangan Bubat, yang semula disiapkan untuk menyambut perayaan, kini berubah menjadi medan pertempuran berdarah. Pasukan Majapahit, dengan jumlah yang jauh lebih unggul dan persenjataan yang lebih lengkap, menyerbu pesanggerahan rombongan Sunda dari berbagai arah. Suara genderang perang menggantikan alunan musik penyambutan. Para ksatria Sunda, meskipun kalah jumlah, bertempur dengan gagah berani. Dipimpin langsung oleh Prabu Linggabuana Wisesa, mereka melawan dengan segenap kekuatan dan keberanian yang mereka miliki. Mereka sadar bahwa peluang untuk menang sangat kecil. Namun semangat untuk membela kehormatan raja, putri, dan tanah air mereka membakar jiwa. Pertempuran berlangsung sengit, setiap jengkal tanah di lapangan Bubat menjadi saksi perjuangan heroik namun tragis dari para putra Pasundan. Prabu Linggabuana bertempur layaknya singa terluka di garis depan, memberikan contoh keberanian kepada pasukannya. Para menteri dan bangsawan Sunda lainnya turut mengangkat senjata, bertarung bahu-membahu hingga akhir. Namun, kekuatan yang tidak seimbang membuat pertahanan Sunda perlahan-lahan runtuh. Satu persatu ksatria Sunda gugur sebagai pahlawan, menolak untuk menyerah atau mundur sejengkal pun. Mereka memilih mati terhormat di medan laga daripada hidup menanggung malu. Di tengah kekacauan pertempuran, nasib tragis menimpa keluarga kerajaan Sunda. Prabu Linggabuana Wisesa gugur dalam pertempuran, diikuti oleh para pejabat tinggi dan sebagian besar pasukan pengawal. Melihat kekalahan yang tak terhindarkan dan ayahnya telah gugur, serta menolak untuk jatuh ke tangan musuh sebagai tawanan atau diperlakukan sebagai upeti yang akan mencoreng nama baik kerajaannya, Putri Dyah Pitaloka Citra resmi mengambil keputusan pilu. Bersama para wanita bangsawan Sunda yang tersisa, termasuk mungkin ibundanya, Dewi Lara Linsing, mereka memilih jalan bela pati atau bunuh diri demi menjaga kehormatan. Peristiwa di lapangan Bubat berakhir dengan kehancuran total rombongan kerajaan Sunda. Hampir tidak ada yang tersisa dari delegasi kehormatan yang datang dengan niat baik tersebut. Lapangan itu basah oleh darah, menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang lahir dari kesalahpahaman, ambisi politik, dan benturan harga diri. Perang Bubat, demikian peristiwa ini kemudian dikenal, menjadi salah satu episode paling kelam dalam hubungan antara dua kerajaan besar di tanah Jawa. Tragedi di lapangan Bubat meninggalkan luka mendalam dan dampak jangka panjang, terutama dalam hubungan antara Majapahit dan Sunda. Gugurnya Prabu Linggabuana beserta hampir seluruh rombongan kerajaan, termasuk Putri Dyah Pitaloka, menimbulkan kemarahan dan kesedihan luar biasa di tanah Pasundan. Peristiwa ini merusak secara permanen hubungan baik yang sebelumnya coba dirajut. Kepercayaan Sunda terhadap Majapahit hancur lebur,
digantikan oleh rasa permusuhan dan sakit hati yang diwariskan turun-temurun. Di pihak Majapahit, meskipun secara militer mereka menang mutlak, perang Bubat membawa konsekuensi yang tidak ringan. Kabar mengenai tragedi ini konon menimbulkan kesedihan mendalam pada Raja Hayam Wuruk, yang niat awalnya adalah mempersunting Dyah Pitaloka sebagai permaisuri, bukan menjadikannya korban ambisi politik. Beberapa sumber menyebutkan Hayam Wuruk menyesali tindakan Gajah Mada, meskipun posisinya sebagai raja mungkin tidak cukup kuat untuk menentang Mahapatihnya yang begitu berpengaruh pada saat itu. Peristiwa ini juga sedikit banyak mencoreng citra Majapahit sebagai kerajaan besar yang bijaksana. Nasib Mahapatih Gajah Mada setelah Perang Bubat juga menjadi perdebatan. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa ia mendapat teguran atau bahkan sanksi dari Raja Hayam Wuruk akibat tindakannya yang melampaui batas dan menyebabkan tragedi. Ada yang mengatakan ia kemudian mengundurkan diri atau menghilang, moksa. Namun, sumber lain seperti Negara Kertagama tidak secara eksplisit menyebutkan sanksi ini dan Gajah Mada masih tercatat aktif beberapa waktu setelah perkiraan tahun terjadinya Perang Bubat. Ketidakjelasan ini menambah lapisan misteri pada peristiwa tersebut. Secara historis, Perang Bubat sendiri masih menjadi subjek perdebatan di kalangan sejarawan. Sumber utama yang menceritakan detail peristiwa ini adalah Kidung Sunda dan Pararaton, yang ditulis beberapa waktu setelah kejadian dan mungkin mengandung unsur sastra atau bias tertentu. Sementara itu, Negara Kertagama, kakawin yang ditulis lebih dekat dengan masa Hayam Wuruk dan dianggap lebih primer, justru tidak menyebutkan peristiwa Perang Bubat sama sekali. Keheningan Negara Kertagama ini menimbulkan pertanyaan mengenai skala kejadian sebenarnya, atau bahkan historisitas Perang Bubat itu sendiri. Terlepas dari perdebatan akademis, kisah Perang Bubat telah terpatri kuat dalam memori kolektif masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Peristiwa ini menjadi simbol perlawanan demi harga diri, sekaligus pengingat akan dampak buruk dari ambisi politik yang mengabaikan kemanusiaan dan kehormatan. Luka sejarah akibat Perang Bubat membutuhkan waktu berabad-abad untuk perlahan pulih, meninggalkan warisan berupa cerita kepahlawanan, pengorbanan, dan pelajaran pahit tentang hubungan antar bangsa. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.